Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita cepat diselesaikan dari fitnah akhir zaman ini ya, yang tidak kunjung selesai. Insyaallah dengan tetap kita berpatokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, juga qaulul ulama yang soleh, yang al-amilin, yang mengerjakan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar alim. Insyaallah kita akan selamat karena merekalah sebagai pewaris Nabi. Sekarang saya sudah 100% ya tidak percaya dengan habaib. Sejak dulu sudah saya mau membuka rahasia ini, tapi masih ya seakan-akan masih kurang 100%. Sekarang sudah 100%. Jadi saya ingin menjelaskan ya, apa adanya, yaitu tentang habaib yang ngarang-ngarang hukum. Jadi habaib itu tidak boleh kawin kecuali dengan bangsa habaib juga. Itu adalah merupakan budaya, tradisi yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, juga tidak dicontohkan oleh para wali songo yang nyampe ke Indonesia. Karena wali songo itu kan biasa ya, bergaul dengan pribumi, mengawini pribumi kalau ada kecocokan. Karena masalah kawin, masalah cinta itu kan harus ada kecocokan. Walaupun cantik, tapi kalau tidak masuk di hati, tidak nyantol di hati, artinya hati kita tidak terbuka untuk menerima orang itu, ya tidak akan terjadi. Nah, maka implikasi dari efek dari ngarang-ngarang hukum, habaib ngarang-ngarang hukum. Saya pernah didatangi seorang habibah habaib perempuan. Habaib perempuan gara-gara tidak diperbolehkan kawin dengan orang pribumi, ternyata dia selingkuh ya. Jadi membeberkan tentang ceritalah curhat gimana sampai jadian dengan seseorang. Tapi orang itu kan saya tidak boleh ya melanggar etik beragama kalau disebutkan namanya. Jadi sudah nggak usah disebutkan namanya. Yang penting saya itu tidak ngarang, artinya 100% dijamin jujur, artinya tidak ngarang-ngarang cerita. Saya memang pernah didatangi habibah atau disebut dengan hababah, maksudnya habib perempuan ya, muda, cantik juga ya, putih kuning langsat. Iya. Jadi dia bercerita ke saya, mengapa Eva ya, karena dibilang atau dipanggil Iva ya. Mengapa Iva kok tidak dikasih atau tidak diizinkan untuk kawin dengan pribumi? Itu alasannya apa? Kalau saya nanti maksa kawin, memang dilarang ya. Kalau maksa kawin, maka saya tidak akan diakui sebagai keturunannya. Jadi dia mengeluh sama saya, ya Allah, astagfirullah, saya ini Pak Kiai, ini tidak dianggap, saya ini tidak diakui sebagai keturunannya, sebagai zuriyahnya, katanya begitu. Jadi ini betulan ini ya, bukan ngarang. Ya saya karena sudah
sudah kadung terlanjur, dia kan sudah banyak anak, sudah punya suami, tapi selingkuh dengan orang lain, katanya sudah tidak bisa disambung lagi. Dan juga katanya si suaminya, si Habib ya, sudah talak 3, ya sudah talak 3. Tapi maunya mungkin rujuk ya, mungkin rujuk maunya kalau sekiranya bisa. Ternyata yang Habibah itu tidak bisa. Jadi ya saya mengizinkan saja kawin. Wong tidak ada dalil melarang, dalil yang melarang bahwa Habibah tidak boleh kawin dengan selain habaib seperti itu. Ya, karena Kanjeng Nabi juga mencontohkan ke kita bahwa Kanjeng Nabi bukan hanya orang Arab yang dikawin, di luar Arab orang Ajam, ya, orang Ajami juga dikawin. Demikian juga Wali Songo, ya. Demikian juga zuriyah Wali Songo. Tidak ada yang mengharamkan kalau bukan sesama habaibnya atau sesama keturunannya, enggak ada yang seperti itu. Ini fakta ya, ini fakta. Tapi saya tetap merahasiakan siapa dia namanya. Yang penting namanya itu atau panggilannya Iva seperti itu. Ya, inilah produk hukum palsu, produk hukum yang diada-adakan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah, maka orang itulah orang-orang yang zalim, yang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga terjadi banyak perselingkuhan gara-gara ada larangan kawin dengan pribumi. Sekian. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya ya. Semoga dapat menyebarkan ilmu walaupun sedikit tapi manfaat. Sedikit tanpa hidayah akan sia-sia, sedikit bersamaan dengan hidayah akan berguna. Wallahul muwaffiq. Allah yang mencocokkan kita dengan hidayahnya ila aqwamit thariq, ke sebaik-baiknya jalan atau seluruh-seluruhnya jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.